Properti di Batam saat ini terlihat sangat berkembang. Bisa dilihat dari proyek-proyek yang sudah masuk, terutama developer-developer nasional kan sudah 5 apa 6 tahun atau 10 tahun yang lalu sudah masuk ke Batam. Nah, akhirnya yang terakhir-terakhir ini belakangan juga pada ikutan, udah gede, dan perkembangan Batam juga sangat-sangat pesat. Nah, contohnya seperti mau dibangunnya jembatan dari Batam Bintan segala macam, foreigner juga banyak masuk, jadi banyak masuk. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita sebagai agent properti. Properti di Batam terlihat sangat pesat. Kenapa? Karena selain developer nasional yang bangun di situ, developer lokalnya pun sangat kuat. Nah, dan sudah kelihatan beberapa titik lokasi yang mulai dibangun dikarenakan akan ditambahnya pelabuhan-pelabuhan internasional. Nah, di situ kelihatan. Dengan bertambahnya pelabuhan internasional, berarti kita akan membuka open semua foreigner untuk datang ke Batam. Ditambah lagi peraturan pemerintah yang baru bahwasanya foreigner boleh memiliki properti di Indonesia. Nah, jadi peluang ini sangat besar, makanya developer-developer lokal pada mulai membangun titik-titik tertentu dan masih banyak titik lainnya. Sehingga kita agent properti jadi banyak kesempatan juga untuk ikut bersama dalam pengembangan itu. Kalau bisnis broker properti sebenarnya sudah sangat bagus ya. Dari dulu sudah kelihatan bagus. Nah, sekarang berkembangnya di mana? Dulu broker properti kayaknya sih cuma boleh jual yang secondary ya. Sekarang bahkan yang primary juga developer-developer meminta bantuan agent untuk memasarkannya. Nah, dari situ sudah kelihatan agent properti sangat-sangat berpeluang, sehingga kita bisa lihat juga banyak banget kantor-kantor agent properti baru yang bermunculan. Nah, semakin banyak kantor yang bermunculan ya berarti semakin kelihatan bisnis ini luar biasa. Untuk menjadi seorang prinsipal, mungkin saya mulai dulu kenapa saya jadi marketing properti. Dulu saya tertarik dengan marketing properti sebenarnya karena dorongan adik saya. Adik saya yang masuk duluan, kemudian dia ajak, dan saya melihat peluangnya apa. Saya melihat di properti itu tuh banyak banget cara jualannya. Jadi mungkin saya bisa mulai dari jualan ini beberapa tahun yang lalu ya. Saya bisa jualan dari YouTube, saya bisa jualan dari Instagram. Nah, dan saya bisa jualan secara online, entahkah itu website, blog, apa segala macam. Saya rasa itu menjadi peluang dan sesuatu yang menarik untuk saya. Nah, makanya saya lihat, wah kayaknya nih properti gimana kalau beberapa tahun yang lalu, TikTok kan belum happening. Nah, waktu itu masih YouTube. Nah, saya berawal juga dari YouTube. Dulu saya kan ada unboxing handphone, vlog, segala macam. Saya merasa gimana kalau unboxing apartemen gitu. Saat itu belum ada itu konten-konten properti segala macam. Nah, makanya kita mulai. Waktu saya masuk, ya saya rencana pengen melakukan hal-hal ini segala macam, buat terobosan segala macam. Dan ya syukur puji Tuhan akhirnya beberapa hal juga tercapai. Dan saya merasa sangat-sangat menarik banget di agent properti. Nah, untuk menjadi prinsipal sebenarnya itu hal yang kebetulan aja deh kayaknya. Jadi bukannya saya mau jadi prinsipal, tapi waktu itu memang dari Pak Pandu sendiri sebagai leader saya, dia mendorong untuk buka kantor baru gitu. Tapi pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada ambisi, saya orangnya tidak ada ambisi dan saya tidak ada mau jadi leader segala macam, nggak ada. Soalnya saya orangnya suka have fun aja ya, maksudnya have fun, melakukan sesuatu yang menarik, dan saya lebih ke arah kreator kan, konten kreator, apa segala macam. Misalnya kalian mau branding sebuah brand gimana, saya lebih ke arah situ. Cuma dengan didorongnya buka kantor baru untuk menjadi seorang leader, prinsipal, saya rasa mungkin ini bisa dicoba dan mungkin saya bisa membuat sebuah satu tim yang kayaknya buat sebuah konten tuh lebih seru rame-rame daripada saya sendiri kan capek juga ya. Nah, dengan adanya tim kayaknya saya bisa melakukan hal yang lebih. Nah, makanya oke, kita buka kantor dan saya melihat banyak banget potensi anak-anak muda. Makanya yang di kantor saya itu rata-rata anak muda. Nah, lucunya ini kantornya Pak Pandu itu pada berkeluarga nih timnya nih. Nah, kalau tim saya ini anak-anak muda semua yang baru kuliah, yang baru tamat SMA.
Nah, itu masuk ke tim saya. Dan memang mungkin karena sefrekuensi, makanya mereka masuk. Dan mereka juga kayaknya memang mencari hal baru. Gimana sih memasarkan properti, branding segala macam secara online, secara media sosial. Nah, itu yang menjadi poinnya mungkin. Promex Indonesia sendiri supportnya terhadap Promex Batam atau diri saya sendiri sebenarnya sangat besar. Karena Promex Indonesia ini selalu ini loh, kita kan ada grup WA segala macam, itu sebenarnya masih mereka sangat open segala macam, mereka selalu keep in touch, dan saya rasa juga mereka sangat suportif. Apapun misalnya saya tanya waktu itu segala macam lah, saya dari nol itu mereka bakal bimbing dengan sangat baik gitu. Mereka nggak kayak nggak ada border gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan sih sejauh ini. Kayak nggak ada border tuh kayak gini, saya orang baru dan dia orang lama, senior gitu. Ada senioritas segala macam, nggak ada. Saya nggak ketemu itu sih. Jadi mereka sangat friendly sekali. Nah, di situ saya merasa juga cocok banget. Nah, dari Pak Pandu juga kan. Nah, Pak Pandu juga selalu memberikan masukan-masukan bahwasanya Promex Indonesia mensupport kita dari dulu sampai sekarang segala macam, terutama kayak misalnya proyek-proyek developer nasional, pasti kita didorong untuk misalnya ini kalau di Batam lu cari Promex Batam gitu loh. Nah, itu support dari pusat. Nah, bank juga sama, kerjasama bank semua kita juga miliki gitu di Batam berkat dari Promex Indonesia. Makanya saya merasa di situ letak supportnya Promex Indonesia dan sangat luar biasa. Sulihin leadership-nya, jujur saya nggak merasakan ini ya, Pak Sulihin itu ini CEO loh gitu, maksudnya dia benar-benar friendly banget, bukannya sombong kayak seorang CEO segala macam, nggak, cuma yang saya rasakan ya beliau friendly banget, dan itu dia, kalau apapun yang kita punya tantangan, hambatan segala macam, masalah, kita konsultasi sama beliau ada jalannya dan beliau selalu merangkul kita. Untuk teman-teman yang mau jadi agen properti, marketing properti, makelar properti, nah, itu sebenarnya sangat gampang. Intinya kalian pahami dulu jualan. Nah, sebelum jualan itu apa? Branding. Nah, sebenarnya sangat simple. Branding itu apa? Ya, terutama dari orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu tahu kita dari mana. Sejauh ini, sosial media berperan sangat besar terhadap kita ya. Orang kenal kita tuh kebanyakan dari sosial media. Mau itu dari Facebook, mau itu dari Instagram, TikTok, segala macam. Mereka kenal kita dari situ. Nah, dari situ kita mulai branding. Nah, jadi dasarnya itu kita mau branding dulu nih diri kita. Kita istilahnya tuh jual diri dulu. Nah, untuk jual diri, untuk branding diri, diperlukan keberanian. Jadi berani beda ya dengan nekat. Kalau nekat lu tanpa planning tuh, 50-50. Tapi kalau lu berani, itu berarti lu udah ada planning. Plan A, B, C, kalau gagal segala macam gimana. Nah, makanya lu harus berani dulu. Misalnya, lu udah tahu nih, jualan properti berarti lu bisa jualan dengan cara apapun. Entah itu kamu bagi koran, bagi flyer, gimana pun segala cara. Nah, lu harus berani dulu. Itu aja dulu. Nah, kalau udah berani, kedua itu ada konsisten. Nah, lu udah berani sama konsisten. Nah, ini akan menghasilkan branding diri yang baik. Kenapa harus konsisten? Contoh, kalian selalu upload story misalnya, posting story, apa segala macam, tulis status segala macam. Itu adalah tentang properti. Perjalanan kalian di properti, mulai closingan pertama kalian gimana, perjalanan kalian pertama bagi flyer apa, itu diceritakan di status kalian semua, dan itu secara konsisten. Nah, banyak yang gagal di konsisten ini. Jadi dia berani tapi nggak konsisten, sama aja. Jadi berani dengan konsisten udah satu paket. Baru kalian bisa menghasilkan closingan. Dan ingat satu hal juga, kalian harus pandai-pandai pilih brand. Brand di luar sana sangat banyak. Coba kalian pikir kenapa orang tetap memakai Apple. Gitu loh. Nah, jadi jangan bandingkan brand kita yang secara nasional
dibandingkan dengan brand yang katakan lokal gitu. Jadi harus yang go nasional udah atau go internasional. Jadi perbandingannya udah kayak gitu. Jadi jangan bandingkan Apple dengan Xiaomi, itu sudah jauh. Nah, di situ cara kalian memilih sebuah brand. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Segera jadi agent properti profesional hanya di Promax Indonesia. Sukses bersama!